Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah aplikasi pengkajian komunitas lanjut dan perencanaan serta evaluasi program kesehatan. Ada dua bagian pada materi yang akan saya sampaikan kali ini, berkaitan dengan pemilihan strategi bagian 1 berkaitan dengan review analisis apa yang akan kita gunakan, dan yang pemilihan strategi yang kedua adalah berkaitan dengan hands-on gitu ya, atau praktik secara langsung bagaimana mengaplikasikan analisis tersebut, tentunya dengan kasus yang sudah ada. Baik, kita akan mulai pada termin yang pertama ini, yaitu dengan pemilihan strategi. Kita akan review sedikit berkaitan dengan strategic planning atau perencanaan strategis. Manajemen strategik atau strategic management atau juga perencanaan strategis atau strategic planning. Jadi kedua istilah ini saling berasosiasi atau saling mensubstitusi gitu ya. Ada yang menyatakan manajemen strategik, ada yang menyatakan strategic planning. Gitu. Kedua istilah ini memiliki pengertian, yaitu merupakan seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada poin-poinnya adalah memformulasi, implementasi, dan evaluasi dari keputusan atau kebijakan strategis. Bapak Ibu sebelumnya telah mendapatkan apa itu evaluasi, dan bagaimana itu implementasi, dan bagaimana itu menganalisis kondisi internal dan eksternal. Nah, pada tahapan kali ini kita akan lebih memfokuskan pada analisis situasi dan bagaimana memformulasikan kebijakannya dan memilih alternatif kebijakannya. Ini adalah model strategic management atau strategic planning yang dikembangkan oleh David. Jadi di dalam pembuatan strategic management atau model strategic planning gitu ya, ada 3 tahapan yang dimana yaitu strategy formulation, strategy implementation, dan strategy evaluation. Ada 3 domain di situ. Dan masing-masing domain memiliki tahapan. Dan ini juga hampir sama dengan materi yang saya sampaikan, mungkin ya, modelnya hampir mirip. Ada yang berkaitan dengan visi misi, bagaimana analisis visi misi penentuannya gitu ya. Visi misi organisasi atau institusi ataupun lembaga itu bagaimana. Sehingga kita harus menginternalisasi visi misi tersebut. Kemudian kita juga mengaudit gitu ya, mengevaluasi kondisi kita seperti apa, pada posisi yang mana organisasi tersebut. Baik itu dari aspek SDM, baik dari itu aspek keuangan dan sebagainya. Kemudian tidak lupa juga ada analisis internal dan analisis eksternal, tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, ketika sudah dianalisis faktor internal dan eksternal, maka selebihnya adalah mengembangkan atau memformulasikan strategi, kemudian memilih mana strategi yang paling tepat dan mengimplementasikannya. Setelah diimplementasikannya, di situ ada proses monitoring ya, dan di akhir implementasi kebijakan ataupun implementasi strategi itu ada evaluasi. Ini adalah tahapan strategic planning, ada 3 tahapan: formulasi, implementasi, evaluasi.
Kita akan lanjut pada tahapan yang pertama, ataupun yang dalam hal ini adalah formulasi strategi, ya. Jadi kita akan mendahulukan gitu ya. Kita akan loncat dari visi misi ke analisis faktor internal dan eksternal. Banyak cara atau metode yang dapat digunakan gitu oleh Bapak Ibu untuk menganalisis faktor internal dan eksternal. Ada yang menggunakan matriks IV dan EV atau internal factor evaluation atau external factor evaluation. Kemudian ada matriks SWOT atau strength, weakness, opportunity, and threats. Ada menggunakan matriks competitive profile gitu ya, CPM. Kemudian ada juga menggunakan Porter's Five Forces model dan lain sebagainya. Masih banyak gitu ya, masih banyak metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal. Namun yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah IV-EV dan SWOT. Nanti akan dilanjutkan dengan QSPM. Kita akan overview sedikit ya, apa itu matriks EV dan IV. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal atau dikenal dengan IV dan EV itu telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya Strategic Management. Dan kedua matriks ini atau IV-EV ini digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, lembaga, ataupun institusi. Akan tetapi pada praktiknya, gitu ya, walaupun IV-EV ini bisa dibilang mudah digunakan, kemudian dapat dimengerti dan fokus pada apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal ataupun faktor kelebihan ataupun kekurangan dalam sebuah perusahaan, ini juga tidak lepas dari kekurangan yang lain ya, yaitu analisis ini bisa digantikan secara mudah oleh SWOT ya, analisis SWOT. Karena IV dan EV sejatinya kalau internal faktor itu adalah SW gitu ya, strength and weakness, kemudian external faktor itu adalah opportunity and threats. Pada dasarnya hampir sama gitu, cuman bahasanya saja yang berbeda. Nah, kalau di IV-EV itu kita hanya melis gitu ya, ataupun membuat daftar faktor internal dan eksternal, di SWOT itu kita bisa melihat secara langsung bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi daftar yang ada di SWOT tersebut. Nanti kita akan lihat ya, dan hands on sebagaimana secara langsung gitu ya, analisis SWOT seperti apa yang baiknya. Kemudian kita beralih ke matriks SWOT di bagian overview. Nah, di analisis ataupun matriks SWOT ini gitu ya, sering digunakan oleh institusi ataupun lembaga membantu mengembangkan 4 tipe strategi. Strategi SO yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Kemudian ada strategi WO, meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan eksternal. Strategi ST, menggunakan kekuatan perusahaan ataupun lembaga ya untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Kemudian strategi WT, yaitu adalah taktik defensif untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Jadi bisa dibilang ada strategi untuk ekspansi gitu ya, mengambil keuntungan yang dimiliki oleh lembaga dan ataupun diuntungkan oleh faktor eksternal. Kemudian ada strategi defensif, artinya dia melindungi diri lembaga tersebut gitu ya dari faktor ancaman luar, atau juga dia stabil gitu ya. Bisa dibilang tidak berkembang, juga tidak terlalu defensif. Artinya ya
just let it flow aja, mengalir seperti air sungai, seperti itu ya. Kelemahan dan kelebihan SWOT atau SWOT. Kelemahannya yaitu tidak dapat menunjukkan cara untuk meraih keunggulan bersaing. Kenapa? Karena formulasi strateginya hanya berfokus pada daftar-daftar yang telah ditulis di analisis SWOT. Kemudian SWOT merupakan pengukuran kuantitatif dalam periode waktu tertentu. Artinya, ketika faktor eksternal itu berubah, ya, faktor eksternal ini dalam hal ini adalah opportunities dan threat, itu berubah, maka seharusnya strateginya pun ikut berubah. Nah, sehingga analisis SWOT ini hanya digunakan dalam periodik tertentu saja. Tidak digunakan untuk membuat analisis ataupun strategi program yang akan datang. Gitu. Jadi strateginya itu hanya jangka pendek. Ya. Kemudian analisis SWOT ini juga membuat instansi terlalu mengandalkan faktor internal dan eksternal di dalam formulasi strateginya. Ya, jelas gitu ya, karena strategi yang dibuat SO gitu ya, WT, STWT itu sesuai dengan apa yang ditulis di dalam matriks. Itu ada kelemahan dari SWOT. Kemudian kelebihan dari SWOT. Selain kelemahan yang sudah saya sampaikan barusan, gitu ya, SWOT ini juga bisa mengetahui secara komprehensif faktor internal dan eksternal. Artinya lembaga bisa tahu, gitu ya, kemampuan secara SDM-nya, keuangannya, fasilitasnya, bahkan teknologinya atau sistem informasinya, ya, apakah dia mampu atau tidak. Kemudian analisis SWOT ini adalah analisis yang sering digunakan pada level apapun institusinya. Mau itu institusi yang paling kecil sekalipun atau lembaga kecil sekalipun, bahkan level yang tingkatannya besar itu menggunakan analisis SWOT. Kemudian terakhir adalah mudah dipelajari dan digunakan. Sama halnya dengan IV dan EV. Ya. IV dan EV itu bisa dilanjutkan ke analisis SWOT. Kita tinggal mencantumkan mana yang internal, mana yang eksternal, dimasukkan ke dalam matriksnya SWOT. Jadi IV dan EV kemudian SWOT juga itu bisa menjadi pelengkap ya di dalam melakukan analisis yang akan kita lakukan pada termin yang kedua. Kemudian kerangka kerja analitik formulasi strategi. Jadi kita harus menginput dulu gitu ya, membuat matriks entah itu menggunakan IV-EV ataupun CPM. Kemudian dicocokkan, artinya dimasukkan gitu ya ke dalam matriks yang sudah ada. Itu bisa menggunakan analisis SWOT, Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE, BCG atau Matrix Grand Strategy. Pada prinsipnya hampir sama gitu ya. Cuman ada pembobotan saja yang berbeda, pembobotan dan rating. Yang ketiga, tahap keputusan. Artinya di situ sudah ada kebijakan ataupun langkah strategis apa yang bisa dilakukan melihat faktor internal dan eksternal. Ya, dalam hal ini kita akan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix. Ini adalah contoh matriks IV. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Faktor internal, ya, faktor internal itu terdiri dari strength dan weakness. Artinya, ketika nanti masuk ke dalam analisis SWOT, ini juga bisa sama, tinggal dimasukkan saja, gitu ya. Cuman perbedaannya adalah kalau matriks IV dipisahkan ada pembobotan dan rating, kalau di SWOT itu tidak ada, ya. Nah, matriks IV dan EV itu menentukan posisi lembaga, posisi institusi itu pada level apa. Nanti kita akan lihat ya, ada matriksnya, ada diagramnya, ada atau bagannya. Jadi sih kalau misalkan poin ataupun skor dari IV itu sekian, nah itu menunjukkan apa.
Kemudian kalau skor EV-nya sekian, itu menunjukkan apa? Digabungkan gitu ya. IV dan EV itu tidak bisa dipisahkan, jadi disatukan gitu prosesnya. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya. Hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu di dalam membuat EV, kemudian Alfie SWOT, itu Bapak Ibu menentukan dulu faktor utama, atau dalam hal ini adalah key factors atau indikator atau aspek yang akan diukur. Contoh misalkan di sini ada aspek strength, ada aspek weakness atau kelemahan gitu ya. Contoh, inventory turnover increase from 5.8 to 6.7. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh poin-poinnya, dan seterusnya sampai poin 9. Bisa saja strength itu hanya sampai 4 misalkan, atau sampai 9 atau sampai 12 ya. Tapi dalam hal ini ya, tetap internal faktor itu ada dalam satu bagan atau dalam satu tabel. Kenapa? Karena di dalam weight ya, di sini ada weight gitu ya, atau besarannya, itu semua aspek gitu ya, semua faktor utama ketika dijumlahkan antara kekuatan dan weakness itu totalnya harus 1. Jadi misalkan di sini strength-nya ada 9, weakness-nya ada 8, ada 17 poin. Jadi dari 17 poin tersebut totalnya harus 1. Nah, oleh karena itu weight-nya, nilai bobotnya di sini itu 0, gitu. Ini 0. Dan kelemahan selanjutnya dari EV ini adalah kita harus sepakat gitu ya, bagaimana menentukan poin ini ya, poin ataupun bobotnya ini harus sepakat, pokoknya harus 1 saja. Oleh karena itu lebih enak kalau menggunakan Excel gitu ya, lebih enak menggunakan Excel. Kemudian di sini ada bagian rating atau poin pembobotannya gitu ya, ratingnya itu di rating dari poin 1 sampai poin 4. Poin 1 itu adalah lemah ya, paling lemah. Poin 4 itu adalah kekuatan utama atau paling tinggi poinnya. Contoh misalkan kalau ini berkaitan dengan internal factor evaluation, poin 1 itu adalah kelemahan utama, mendapatkan kelemahan yang pertama. Poin 2 itu adalah kelemahan kecil ya. Poin 3 itu adalah kekuatan kecil. Poin 4 itu adalah kekuatan utama. Jadi bisa dilihat di bagian strength ya, kekuatan di IV yang untuk bagian kekuatan itu tidak ada nomor 1 dan 2, hanya ada 3 dan 4. Sedangkan di weakness atau di kelemahan itu poinnya atau ratingnya itu 1 dan 2. Semakin kecil ratingnya mengindikasikan bahwa ini adalah kelemahan yang utama gitu ya. Kalau semakin tinggi nilainya, ini kelemahan kecil. Kalau di sini ya, di bagian strength, poin 3 adalah kekuatan yang kecil. Kalau 4 itu adalah kekuatan utama. Boleh ada nilai 4 yang sama atau 3 yang sama, boleh. Ya, tidak dibatasi. Nah, kemudian hasil dari bobot dan rating itu akan dikalikan. Semuanya dikalikan gitu ya, dari baris atau dari kolom bobot dan rating dikalikan semua, kemudian sampai bagian weakness ini kemudian dijumlahkan, didapatlah poin ya.
Biasanya poinnya itu antara 1 sampai 4. Poinnya itu antara 1 sampai 4. Dan ini ada interpretasinya. Ya. Jika hasil totalnya itu adalah 2,5 ke bawah, ya di bawah 2,5 artinya maksimal 2,49 gitu ya. Maka instansi, lembaga, perusahaan itu mengindikasikan memiliki kelemahan internal. Artinya kelemahannya itu lebih dominan, ya, lebih dominan dibandingkan dengan kekuatannya. Nah, jika poin totalnya adalah lebih dari sama dengan 2,5, maka instansi, lembaga, atau perusahaan tersebut itu memiliki kekuatan yang kuat atau posisi internal yang kuat. Kekuatannya itu bisa mengalahkan aspek kelemahannya. Gitu ya, itu adalah matriks IV. Kemudian ada matriks EV. Prinsip matriks EV itu hampir sama dengan matriks IV. Ya, prinsipnya sama. Dibuatkan tabel gitu ya, mengidentifikasi faktor utamanya, kemudian dikelompokkan apakah ini masuk ke dalam opportunities atau kesempatan, atau ini adalah ancaman. Ada bobot, kemudian ada rating, dan ada perkalian antara bobot dan rating. Hanya saja ada catatan untuk Bapak Ibu. Jika di IV itu strength poinnya atau ratingnya 3-4, kemudian weakness itu 1-2, maka di EV itu ratingnya 1 sampai 4. Berbeda. Gitu ya. Bisa dilihat ratingnya di sini. Di opportunities ada ratingnya 1, 2, 3, 4. Di threats juga sama, ada 1, 2, 3, dan 4. Tapi untuk bobot total semua aspek ataupun poin-poin opportunities dan threats-nya itu tetap harus sama dengan 1. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi poin? Ya, menjadi poin. Kenapa kok ratingnya ada 1 sampai 4? Ini mengindikasikan jika nomor 1 di bagian opportunities itu adalah opportunities-nya poinnya lebih kecil atau paling kecil, dan kesempatan poin nomor 4 itu adalah kesempatan yang paling tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, ya. Kalau di ancaman semakin besar nilainya, maka ancamannya semakin besar. Nilainya semakin besar, ancaman semakin besar. Nilai semakin kecil, ancaman semakin kecil. Gitu ya. Dan prinsipnya sama. Bobot dikali rating, kemudian ada skornya. Dijumlahkan semuanya dan akan didapatkan skor total paling tinggi itu adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. Dengan rata-rata 2,5. Jadi cut off pointnya itu menentukan apakah dia bagus atau tidak gitu ya, sama kayak IV juga itu 2,5. Nah, interpretasi. Jika poin totalnya atau skor totalnya itu adalah di bawah 2,5, maka instansi ataupun lembaga tidak memanfaatkan kesempatan atau menghindari ancaman eksternal. Artinya, dia tidak mau memanfaatkan kesempatan yang sudah ada, peluang yang sudah ada tuh nggak mau dimanfaatin, gitu ya. Dan bahkan lebih ke arah menghindar, gitu ya. Nah, jika skor totalnya itu adalah lebih dari sama dengan 2,5, maka instansi, lembaga, perusahaan itu bisa dibilang secara efektif memanfaatkan kesempatan yang ada dan meminimalisasi potensi dampak yang merusak dari ancaman eksternal. Artinya apa?
Artinya lembaga tersebut ingin berkembang, ingin bertumbuh, ingin menaklukkan segala ancaman. Gitu ya. Jadi ada interpretasinya. Nah, oleh karena itu ada bagan. Ya, ada bagan. Tadi skor IV berapa, skor EV berapa. Gitu ya. Kemudian akan dilihat di sini ada matriksnya lagi gitu ya. Jika pada kuadran 1 itu pertumbuhan, 2 pertumbuhan, 3 stabilisasi, 4 pertumbuhan, 5 stabilisasi, 6 divestasi, 7 stabilisasi, 8 divestasi, divestasi. Ini maksudnya apa sih divestasi? Divestasi ini bisa dibilang harus dilepaskan. Kalau pertumbuhan, ya berarti kan bertumbuh gitu ya. Organisasi itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Kalau stabilisasi ini waspada gitu ya. Bisa saja nanti bisa ke pertumbuhan atau bisa saja ke bahkan kita harus introspeksi besar-besaran gitu ya. Kalau di perusahaan divestasi itu adalah keluar gitu ya. Artinya membagi gitu. Tapi kalau di kesehatan, ya kalau di kesehatan ingat ketika ada pada posisi divestasi, maka kita harus evaluasi besar-besaran. Kita harus merumuskan kembali tujuan. Kita harus merumuskan kembali langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Gitu ya. Nah, ini strategi. Jika tumbuh dan membangun, maka strategi yang dilakukan adalah penetrasi pasar. Artinya kita cari pasar yang lain, pangsa pasar lain. Kalau itu berkaitan dengan program kesehatan, maka kita cari kelompok yang strategis lainnya. Dalam artian kita sudah berhasil pada kelompok yang lain dan kita juga bisa mengembangkan kelompok atau masyarakat pada sektor yang lain. Ya, mengembangkan pasar juga bisa masuk ke strategi tumbuh dan membangun, gitu ya. Mengembangkan produk, artinya program-program kesehatan itu dikembangkan lagi gitu ya. Integrasi yang ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal. Ini masing-masing memiliki definisi tersendiri gitu ya. Kalau strateginya bertahan dan menjaga atau stabil gitu ya. Ini adalah strategi yang bisa dilakukan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Jadi terbatas. Gitu ya. Mungkin bisa saja silahkan mencari target yang baru gitu ya, kelompok masyarakat yang baru. Tapi hati-hati, gitu ya. Bisa saja pada suatu saat setelah dipenetrasi pada kelompok yang baru, itu program tidak akan berjalan. Itu hati-hati, gitu ya. Kalau misalkan terakhir kelompok melepas atau divestasi, maka strategi yang dilakukan adalah likuidasi atau divestasi. Likuidasi ini dalam artian kita harus kembali evaluasi. Kalau likuidasi dalam perusahaan itu adalah mencairkan semua aset gitu ya yang liquid, supaya apa? Supaya bisa membayar, gitu, membayar, membeli aset dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah matriks SWOT. Jadi matriks SWOT ini adalah gambaran seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, dan ini akan lebih bagus jika kita menggunakan Excel ya. Kita jika menggunakan Excel. Jadi kita bisa melist gitu ya bagian opportunities-nya, kemudian kita bisa melist threats-nya di bagian kiri. Kemudian bagian atas itu adalah ada faktor internal, bagian kiri ada faktor eksternal. Kemudian nanti strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT itu adalah langkah-langkah yang bisa digunakan berkaitan dengan irisan dari domain ini. Misalkan SO, strategi SO, strength-nya apa, peluangnya apa, maka dibuatkanlah strategi. Kemudian strategi WO, kita punya kelemahan, tapi dalam satu sisi kita punya peluang. Apa yang bisa menjadi strategi? Ya, begitupun dengan strategi ST, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tapi
dalam satu sisi ada ancaman yang berpotensi ya mengganggu organisasi ataupun program kita. Kalau strategi WT, kita punya kelemahan, kita juga punya ancaman. Bagaimana untuk men-tackle itu semua? Tindakan apa yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya kelemahan dan ancaman ini tidak berpengaruh besar terhadap program yang akan kita lakukan. Gitu. Baik, itu saja mungkin untuk termin yang pertama berkaitan dengan pemilihan strategi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.